and we were on that bomb run for three and a half minutes. Tom and I are talking. Christ, Dutch! You never sat on a bomb run this long over Germany. They'd have blasted us out the sky. Yeah! And I was content. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. And justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Aku benar yang kudengar, aku harus beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, kebetulan sekali, aku ada berita penting. Tenang, apa gerangan yang membuatmu senang sekali? Tadi aku dengar dari radio, kalau Jepang menyerah pada sekutu. Maka kami yakin, Bung, dan bertunggu. Baiklah, akan aku beritahu yang lain. Semangat, Bung. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Di sana berkumpul Wikana, Aidit, Suroto, Kunto, Subadio, dan yang lainnya. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Suparni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan menyerahnya Nippon itu. Negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus berbagi tugas. Wirana, Aidit, Kairo, Subagio, dan Suroto akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar tersebut. Saya dan Bung Darwis akan menyampaikan ke anggota pemuda lainnya untuk menguasai kekuasaan Jepang. Siap, Bung. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita itu. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan ke PPKI? Tapi menurut saya lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti ini? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui Jepang, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi di masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Itu berarti Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang.
Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Ayo kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan? Terima kasih, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu? Jepang telah menyerang pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya sudah mendengar berita itu, tapi saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua, Soekarno, Hatta, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kembali kekuasaan itu, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, cukup. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok rakyat akan dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Ya benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin Bung, kita bisa, kita pasti bisa. Benar, mari segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi di sidang PPKI nanti. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa.
Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Amankan saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Amankan. Iya, kita amankan mereka, lalu kita bawa mereka ke suatu tempat. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus melakukan keduanya? Untuk hal itu, saya akan menghubungi Sudanto Subeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Mengamankan mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Kiai Jisoo. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 tepat. Bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa aku harus ikut? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, warga akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan anak, Bu. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda bahwa Anda dan Bung Hatta harus dibawa ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku? Apa kalian akan meninggalkanku? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istriku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa dia. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Di lain waktu, hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Katakanlah di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keberadaan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah kalian bersumpah untuk itu? Kau tidak percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Mbak! Maaf, saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, mari saya antar. Kasih. Pada hari itu juga, 16 Agustus 1945, di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dengan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok.
Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Assalamualaikum. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini karena Jepang telah kalah. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakannya. Mengapa kau sangat percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang itu sendiri. Dan kita akan dijajah kembali. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Sho dan Ko Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda tentang proklamasi ini, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Akan mereka katakan ada benarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Ada Pak Khairul? Mengapa kau terengah-engah? Ada Mr. Subarjo di luar, dia memaksa ingin masuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Darwis, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan pada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Begitu, tunggu apa lagi, Bu? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya seperti itu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menangis dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Khairul? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pada pukul 11 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, Jepang tidak akan membiarkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Terlebih lagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Oke itu, kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian perlukan. Saya ingin pergi istirahat dulu. 17 Agustus 1945 dini hari, sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, Diah, Hairul Saleh, dan Sudiro untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita?
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Kelanjutannya, Bung. Hal ini mengenai perpindahan kekuasaan lain-lain dengan cara seksama, dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Selain itu, orang Islam sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa tepatnya? Pukul 10 tepat bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau kita laksanakan di rumah Bung Karno? Setuju. Ini, Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong perbanyak naskah ini, kemudian sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Soekarno pulang dan bertemu Ibu Fatmawati di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang sudah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk menuju kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Jika kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu juga punya ide, kita namakan saja bendera kita Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih, brilian. Ya sudah, sekarang Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan dibacakan nanti. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Alexander Andreas Maramis, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto, dan yang lainnya. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini untuk tanda awal kejayaan bangsa ini. Hei kalian, jaga bendera ini. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun
Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya di dalam zaman Jepang ini. Tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendraningrat, sedangkan Surastri Karma Trimurti sebagai pembawa baki bendera diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir. Jangan di tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia telah merdeka! Indonesia telah merdeka! Insinyur Soekarno akan membacakan proklamasi kemerdekaan kita. Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Marilah kita rayakan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa.